Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Wali Mastur dan ciri-ciri Wali Mastur. Sebelum kita mengetahui apa Wali Mastur itu, wali itu ada yang wali masyhur dan ada wali yang mastur. Wali masyhur adalah wali yang terkenal kewaliannya, bahkan khalayak ramai tahu bahwa beliau itu adalah wali Allah. Contohnya seperti Wali Songo. Juga ada wali mastur. Wali mastur adalah wali yang tersembunyi atau disembunyikan oleh Allah. Hanya Allah lah yang tahu tentang kewaliannya. Banyak wali-wali Allah yang dimasyhurkan setelah wafatnya. Di antaranya adalah Mbah Priok. Sebelumnya wali Allah itu tersembunyi, mastur. Jadi Mbah Priok dulu ketika hidup itu adalah wali mastur, tetapi setelah beliau wafat akhirnya beliau masyhur bahwa beliau itu adalah wali. Tetapi karena kehendak Allah juga akhirnya beliau itu tampak ke permukaan. Banyak tanda kewalian seseorang terbuka secara nyata setelah terlihat jasadnya utuh, tidak hancur ketika dipindahkan. Sebenarnya banyak wali-wali Allah yang disatarkan tidak masyhur, khususnya di Pulau Jawa ini. Disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi launasan mahum bi anbiya'a wala syuhada'a yaghbituhumul anbiya'u wa syuhada'u yaumal qiyamati bimakanihim minallahi ta'ala. Qalu ya Rasulullah tukhbiruna man hum? Qala hum qaumun tahabbu bi ruhillahi ala ghairi arhamin bainahum wala amwaliyya ta'atawnaha fawallah inna wujuhahum lanur wa innahum ala nuril la yakhafun idza khafan nas wala yahzanun idza hazinan nas. Wa qara'a hadhil ayah ala inna awliya Allahi la khafun alaihim wa la hum yahzanun. Bahwa Umar bin Khattab berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat beberapa manusia yang bukan para nabi dan bukan para orang-orang yang mati syahid. Para nabi dan orang-orang yang mati syahid merasa iri kepada mereka pada hari kiamat karena kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau akan menceritakan kepada kami siapakah mereka? Beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai dengan ruh dari Allah tanpa ada hubungan kekerabatan di antara mereka dan tanpa adanya harta yang saling mereka berikan. Demi Allah, sesungguhnya wajah mereka adalah cahaya dan sesungguhnya mereka berada di atas cahaya, tidak merasa takut ketika orang-orang merasa takut dan tidak bersedih ketika orang-orang merasa bersedih. Dan beliau membaca ayat ini, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Yunus ayat 62 dan hadis riwayat Abu Dawud. Diterangkan juga di sebuah hadis riwayat Ahmad, ya ayyuhan nas isma'u wa'qilu wa'lamu anna lillahi azza wa jalla ibadan laisu bi anbiya'a wala syuhada'a yaghbituhumul anbiya'u wa syuhada'u ala majalisihim wa qurbihim minallahi faja'a rajulun minal a'rab min qasyiyatin nasi wa alwa biyadihi ila nabiyyillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya nabiyallah nasum minan nas laisu bi anbiya'a wala syuhada'a yaghbituhumul anbiya'u wa syuhada'u ala majalisihim wa qurbihim minallahi in adhum lana, yakni sifhum lana. Fasurra wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li su'alil a'rabi faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum nasum min afna'in nasi wa nawazi'il qabaili
lam tasilu bainahum arhamum mutaqaribatun tahabbu fillahi wa tasafu yad'allahu lahum yawmal qiyamati manabira min nurin fayajlisuhum 'alaiha fayaj'alu wujuhahum nuran wa thiyabahum nura yafza'un nasu yawmal qiyamati wa la yafza'una wa hum awliya'ullahi alladhina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wahai sekalian manusia, dengar, pahami dan ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki hamba-hamba. Mereka bukan para nabi atau syuhada, akan tetapi mereka para nabi dan syuhada merasa iri pada mereka karena tempat dan kedekatan mereka dengan Allah pada hari kiamat. Kemudian salah seorang badui datang. Dia berasal dari pedalaman jauh dan menyendiri. Dia menunjuk tangannya ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Nabi Allah, sekelompok orang yang bukan para nabi atau syuhada, tetapi para nabi dan syuhada merasa iri kepada mereka karena kedudukan dan kedekatan mereka dengan Allah. Sebutkan ciri-ciri mereka untuk kami." Wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergembira karena pertanyaan orang Badui itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang berasal dari berbagai penjuru dan orang-orang asing. Di antara mereka tidak dihubungkan oleh kekerabatan yang dekat. Mereka saling mencintai karena Allah dan saling tulus ikhlas. Allah menempatkan untuk mereka mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Allah mendudukan mereka di atasnya. Allah menjadikan wajah-wajah mereka bercahaya, pakaian-pakaian mereka bercahaya." Orang-orang ketakutan pada hari kiamat sementara mereka tidak ketakutan. Mereka adalah para wali-wali Allah yang tidak takut dan tidak bersedih hati. Pernahkah mendengar tentang wali mastur atau wali yang tersembunyi? Banyak wali-wali tersembunyi yang banyak orang tidak tahu. Semuanya memiliki martabat, tingkatan, dan kekhususan, sehingga banyak orang lebih mengetahui wali yang masyhur daripada mengetahui wali khas yang derajatnya ditinggikan oleh Allah pada masanya dibanding lainnya. Bahkan seorang sultanul auliya masyhur, Syekh Qutbur Rabbani Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahul aziz, pada masa hidupnya tidak dikenal sebagai seorang aulia. Baru setelah 25 tahun terbuka hijab atau dinding penutup akan kewaliannya. Syekh Abdul Salam bin Mashish radhiyallahu anhu adalah seorang wali mursyid yang tidak dikenal pada masanya, tetapi setelah ditemukan di atas bukit oleh muridnya, yakni Syekh Ali Abul Hasan Asyadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah, barulah terkuak keberadaan dan kebesaran aulianya di tengah umat. Masyhur atau tidak bukanlah tujuan bagi seorang aulia. Semua terhitung dalam genggaman kehendak dan takdirnya. Maha besar Allah yang telah menyembunyikan para kekasihnya di balik hijab keanggunan hingga mereka tenggelam dalam samudra keesaan, lenyap dalam lautan tauhid. Ketahuilah dulur, mereka adalah di sekitar kita. Mereka tertutup di balik hijab Allah. Mereka sama sekali tidak engkau duga sebagai seorang wali. Sitrul aurah wajibun, sitrul khususiyah aujab. Menutup aurat itu wajib, maka menutup keistimewaan itu jauh lebih wajib. Kira-kira begitulah pegangan mereka. Namun bukan pula mereka sengaja menyembunyikan identitas mereka, namun memang kehendak Allah menutupi kewalian mereka di mata umum. Selain itu, aulia di makom majdub ini di balik hijab Allah, dan tentunya hijab Allah itu suci, maka hanya boleh dipandang oleh yang suci pula. Dari itulah mengapa kita yang dipenuhi karena dosa tidak dapat tembus untuk dapat mengenali para aulia. Sering kita dengar ungkapan yang mengenal wali hanyalah wali. Itu benar, sebab pandangan seorang wali melewati sirnya tidaklah terhalang apapun lagi. Maha besar Allah yang senantiasa memberi petunjuk kepada siapapun yang hendak Ia berikan petunjuk, termasuk untuk dapat mengenali walinya. Dengan beberapa sumber
guru dan pengamatan faham saya yang bebal ini dengan lancang berani mengkategorikan beberapa ciri yang tampak pada seorang aulia yang mastur tersembunyi sebagai berikut. 1. Mereka seorang yang low profile, dalam artian keberadaan mereka di tengah masyarakat tidaklah terlalu berpengaruh, bahkan tidak sama sekali. Ketiadaan dan keberadaan mereka tidak begitu menjadi perhatian. 2. Tentunya mereka seorang ahli ibadah yang benar, taat kepada syariat Islam yang telah dibawa Nabi Muhammad SAW. 3. Meskipun mereka seorang ahli ibadah, namun seorang aulia yang mastur biasanya tidak tampak kebaikannya, begitu pula keburukannya. Kemungkinan mereka hidup sebagaimana orang yang lain sebagai petani maupun pekerja bangunan. 4. Mereka seorang ahli zikir, meskipun dari yang dilihat mereka terlihat beraktivitas sebagaimana masyarakat pada umumnya, namun hati mereka tidak sedikit pun berpisah kepada Allah di waktu jaga maupun tidur, dikala duduk maupun berdiri, dikala siang maupun malam, mereka tenggelam dalam kemesraan bersama Tuhannya. 5. Adem hati ketika memandang ataupun dipandang oleh sorotan matanya. Sebab seorang ahli zikir sejati yang benar telah disebut dalam istilah tasawuf, bertubuhkan kalimah akan terpancar jelas di wajahnya. 6. Adem hati sesaat duduk atau bercakap dengannya, sebab seorang ahli zikir akan menyebarkan energi positif nurullah ke sekelilingnya. 7. Saat melihat sosoknya atau mengingat namanya atau bahkan terdengar disebut namanya, maka sejenak kita pun ingat kepada nama Allah. Humul ladzina idza ru'u dzukirallah. Mereka adalah yaitu orang yang ketika dilihat mengingatkan kepada Allah. 8. Wajah mereka terlihat sedikit kurus dan wajahnya yang terlihat agak pucat lantaran ranggangnya rusuk-rusuk mereka dari kasur tempat tidur dan memperbanyakkan mereka puasa sunnah untuk melatih melawan hawa nafsu. 9. Begitu mengagung dan memuliakan Rasulullah sebagai wasitoh mereka wasil kepada Allah. 10. Tidaklah lisan mereka mengeluarkan sepatah dua patah kata kecuali untuk mengandung hikmah. Walaupun memang ada sebagian kecil di antara wali majdub yang telah tenggelam sepenuhnya dalam kefanaan mengeluarkan perkataan yang tidak dimengerti. Sekiranya saja kita memiliki keceriaan hati dan atas petunjuk dari Allah, niscaya suatu saat kita diperkenankan bertemu mereka dan mengambil manfaat kepadanya, sebab mereka para aulia adalah khalifah Allah di muka bumi, para pewaris sah Rasulullah yang namanya diharumkan oleh semua penduduk langit dan kehadirannya dirindukan pintu-pintu surga. Dalam hadis disebutkan yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Tidak ada takarubnya seorang hamba-hambaku yang lebih aku cintai kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya.